Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Nuwasilu darsana sarf min kitab As-Sarf At-Ta'limi wa Tatbiq fil Qur'anil Karim li fadilatid Dr. Mahmud Sulaiman Yaqut. Baik, nahnu al-an fi al-qism ats-tsalits min aqsamil ismi wa huwa al-ismul maqsur. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ma huwa al-ismus sahih wa ma huwa asy-syabah bis sahih wa kadzalika takallamna an ba'di al-asya' al-muta'alliqah bi al-ismil manqus wal an tanaqus akhun lismil maqsur akhun lismil manqus wa huwa al-ismu al-maqsur. Limadha summiya bi hadzal ismi wa kaifa nusannihi kaifa naj'aluhu musannan wa kadzalika kaifa naj'aluhu jam'an mudzakkarin saliman atau jam'an muannatsin saliman. Hadzal ladzi sanatakallamu anhu fi hadza al-liqa'i biidznillah. Baik, ma huwa al-ismul maqsur awalan? Qabla an nadkhul fi at-tasrif, ya, labudda an nafham awalan ma huwa al-ismul maqsur. Al-ismul maqsur ta'rifuhu laisa biba'idin an ta'rif al-ismil manqus. Qala huna al-ismul maqsur huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimah. Hadha huwal farq ma'a al-ismil manqus. Law qulna al-ismil manqus ta'rifuhu madha? Ya, ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimah. Ya. Summiyat ya lazimah limada li'annaha min asli binyatil kalimah. Lidzalika alif lazimah summiyat bihadzal ismi limada li'annaha min asli binyatil kalimah aidan. Wadih? Bimana la yajuz an nuhdhifaha. Ya, la yajuz ya an nuhdhifaha, walakin ya yajuzu an yakuna muqaddaran. Ya, walakin bidunil hadaf. Ya, al farq bainal hadaf wal muqaddar. Ya. Al hadaf wa taqdir hada farq kabir bainahum. Maftuhun ma qablaha, ya. Amal ismul manqus wala budda an yakuna maqsurun ma qablaha. Amal ismul maqsur an yakuna maftuh ma qablaha. Sawa'un akutiba bi suratil alif mithlu asan aridan am bi suratil ya. Ya. Hadhihi al alif lazimah hadhihi, ya. Qad tuktab bi suratil alif. Ya, alif lazimah itu terkadang ditulis dengan bentuk seperti alif tegak begitu. Ya, ini namanya alif lazimah. Ya, terkadang dia ditulis seperti ya, yang antum kenal dengan alif, yang antum dengan apa? Ya, alif maksurah, alif bengkok, gitu ya. Paham ya? Jadi yang bengkok itu sebenarnya adalah alif. Makanya kalau antum ketemu alif yang tegak ataupun yang bengkok dalam ilmu tajwid, ya sama-sama dibaca matobi'i kan? Karena memang dia sebenarnya adalah satu, alif lazimah namanya. Nanti ya. Jadi alif lazimah ini ada dua, ada yang ditulis tegak, ada juga yang ditulis bengkok. Baik. Yang ditulis tegak contohnya kata asa, ridha, ya, asan, ridhan, ya. Kalau yang ditulis bengkok contohnya fatan, hudan, mustafa, mustasfa. Wa tuqaddaru 'alal ismil maqsur al harakatus salas. Nah, ini dia. Kalau isim mangkus itu tadhar harokat yang tiga. Ya, tazhar harokat yang tiga, tazhar harokat fathah pada kondisi nasab. Paham maksudnya? Masih ingat ya? Yaitu ketika kita mengatakan ja'al qadi, ra'aitul qadiya wa marartu bil qadi. Yang muncul tanda i'rabnya hanya satu di situ, yaitu pada nasab saja. Kalau isim maksur ketiga-tiganya enggak muncul, domah enggak muncul, fathah enggak muncul, kasrah enggak muncul. Ya. Kalau mangkus kan kurang dia karena dua enggak muncul, hanya muncul satu dari tiga tanda i'rab. Kalau maksur ketiga-tiganya nggak bisa muncul, makanya dia makan maksur. Ya. Maksur itu dikata qasar, ya, suatu yang dibatasi, suatu yang hilang, suatu yang tidak ada. Ya. Taib. Jadi tidak bisa muncul dhammah, fathah dan kasrohnya. Alasannya apa? Lit ta'azzur. Karena ada uzur. Uzur itu bahasa lainnya adalah qasar. Misalkan antum sholat kemudian tidak khusyuk dalam sholat, itu kita katakan qasar fis shalah namanya. Anta fa'alta at-taksir fis shalah. La yajuzu an tuqassir fis shalah. Tidak boleh antum mentaksir salat antum, maksudnya mengurangi nilai salat. Ya, maka isim maksur adalah isim yang ya dianggap tidak ada nilainya dari sisi i'rabnya. Kenapa? Karena harokat i'rab yang tiga, dhammah, fathah dan kasrah tidak bisa muncul. Lit ta'adzur. Lidzalika summiya maksuran. Ai innahu usira an harakatil i'rab li ta'adzuri dhuhuriha alaihi. Seolah-olah dia enggak punya bagian untuk menerima harokat i'rab yang tiga itu.
Ya, kenapa? Karena adanya uzur tadi. Baik, kemudian sekarang kita lihat aslu alifil maksur. Ya, kalau di pembahasan isim mangkus kita bahas asal ya maksur, ya mangkus. Ya, sekarang kita asal dari alif maksur. Ketika antum mengatakan fata, asal, ya, alif yang ada di belakangnya itu entah dia tegak ataupun bengkok, asalnya dari mana? Baik, yang pertama, takunu aliful maksuri zaidatan lidilalati ala ta'nits. Nahu Laila, Salma, Dzikra, Sufla, Adsya, dan Jarha. Ya. Terkadang alif maksur itu dia fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwasanya isim tersebut adalah isim muannas. Contohnya kata Laila. Antum tahu kan tanda muannas itu ada 3. Salah satunya adalah ya alif maksurah. Ya, selain ta marbutoh ada alif maksurah. Laila, ya, Salma, ya, Kubro, dan seterusnya. Ya, itu semua adalah isim-isim muannas. Dari mana antum tahu? Karena dia berakhiran alif maksurah, dan alif maksurah itu zaidah, ditambahkan tujuannya adalah lidilalah alat ta'nis, ya, litadulla ala annahu muannas kata. Jadi Laila, Salma, Dzikra ini semua muannas. Contohnya kata atsya di situ, ya. Kalau mudzakarnya antum katakan atsyan, ya, orang laki-laki yang haus antum katakan atsyan. Tapi kalau yang haus adalah seorang perempuan kita katakan atsya, ya. Itu poin yang pertama. Jadi alif maksurah itu sebenarnya untuk menunjukkan muannas, tapi tidak semuanya. Kalau kata al-fata tidak menunjukkan muannas dia. Ya, maka dia fungsinya lain atau asalnya lain. Dikatakan di sini takunu aliful maksuri munqalabatan, ya, an yain. Jadi sebenarnya dia adalah ya, contohnya kata al-fata, al-hawa, an-nada, al-qura, as-sara. Dari mana kita tahu yang seperti ini? Ya, nanti kita bahas di akhir-akhir kitab ini pembahasan al-qalb. Jadi al-fata ini sebenarnya adalah alif yang ada di ujungnya itu sebenarnya adalah ya, dari mana kita tahu? Dari ketika kita musannakan. Musannanya jadinya apa al-fata? Al-fatayani, bukan al-fatani. Ya, jadinya al-fatayani. Ya, kalau al-fata berakhir alif, al-fatayani, sekarang alif itu berubah menjadi ya, ya kan? Al-fata ya. Dari mana ya itu? Dari alif yang bengkok di mufrad itu. Jadi alif bengkok yang ada pada isim mufradnya itu sebenarnya adalah alif yang munqalibah an ya, yang hasil dari perubahan, ya, perubahan ya. Ya, dirubah menjadi alif. Al-hawa, an-nada, dan seterusnya. Dan poin yang ketiga, takunu aliful maksuri munqalibatan an wawin. Ya, bisa juga berasal dari waw. Contohnya al-asa. Maka kalau dimusannakan jadinya apa? Asawani. Asawani atau asoyani? Asawani. Dari mana kita tahu? Itu akan kita lihat nanti karena dia kebanyakan sifatnya kiasi. Ada juga yang samain. Baik. Ya, jadi kesimpulan kita, alif pada isim maksur itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia untuk menunjukkan muannas, yang kedua dia berasal dari ya, yang ketiga dia berasal dari waw. Baik. Al-ismul maksur al-qiyasi, al-maqsudu bil ismil maksur al-qiyasi huwa alladhi wada'a lahu ulama'ul lughah wan nahwi majmu'atan minal qawaidi allati yajibu ittiba'uha hina siyagatihi ala an yakuna lahu nadhirun minal asma'is sahihah wa tilkal qawaidu kama yati. Baik. Nah, ini kayaknya kita ambil nanti saja ini ya, isim maksur al-qiyasi ini. Ya, karena ini pembahasannya harus nyambung ini. Kayaknya lumayan panjang. Baik. Jadi isim maksur itu kesimpulannya nanti ada yang kiasi, ada yang samai. Ya. Yang samai ini sebenarnya yang apa namanya, yang sering kita temukan di dalam kitab-kitab. Ini yang lebih sering dibahas di dalam kitab-kitab salaf untuk level awal. Ya, dalam kitab silsilah misalkan yang dipraktekkan dan diajarkan di sana isim maksur yang sifatnya samai ini. Ya, itu yang lebih mudah nanti. Ya, fata dimusannakan menjadi fatayani. Ya. Ya, kenapa jadi fatayani bukan fatawani? Ya, kemudian asal kenapa menjadi asawani bukan asayani, kebalikan dari fata? Ya, itu karena dia termasuk isim maksur yang samai. Ya, apa itu isim maksur as-samai dan apa itu isim maksur al-qiyasi? Masing-masing nanti punya kaidah yang hanya berlaku pada masing-masingnya.
gitu ya. Jadi sebelum kita menemukan jawaban kenapa aso musannanya aswani, kenapa fata musannanya fatayani, ya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang disebut dengan isim maksur samai dan apa itu isim maksur kiasi, ya. Harus tahu dua makna ini dulu, ya. Karena apa? Karena isim maksur samai dan isim maksur kiasi masing-masing memiliki kaidah yang hanya berlaku pada masing-masing kelompok. Ada kaidah-kaidah tertentu yang berlaku pada maksur samai, tidak berlaku pada maksur kiasi. Itu sebaliknya. Baik, nanti kita akan bahas ada 8 kaidah, 8 poin yang berkaitan dengan isim maksur samai, kemudian ada 3 poin yang berkaitan dengan isim maksur ya, samai, ya. Yang kiasi itu ada 8, yang samai ada 3 dari sisi musanna, jamu dzakat salim dan jamu muannats salimnya. Ya, itulah baru kemudian kita masuk ke isim yang terakhir, yaitu isim mamdud. Isim mamdud kurang lebih sama pengertiannya dengan isim maksur. Nah, barulah kemudian kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu al-ismu tsulats al-mujarrad. Mulai dari pembahasan isim tsulats, mujarrad dan seterusnya, yaitu hanya farak saja, hanya cabang saja dari pembahasan yang bab selanjutnya. Baik, jadi sebelum kita menyelesaikan bab ini, ya antum baca-baca lagi secara garis besar apa yang akan dipelajari di kesempatan-kesempatan selanjutnya agar antum punya mind mapping. Mind mapping itu peta pikiran, ya, antum sedang berada di mana. Jangan belajar berjalan gitu aja, ya, tapi antum nggak tahu akan kemana dan dari mana, gitu ya. Itu pentingnya mind mapping, ya, biar antum tidak tersesat, ya, karena kitab itu kan terdiri dari bab-bab, terdiri dari pasal-pasal, terdiri dari maudu-maudu, terdiri dari kisim-kisim, ya, itu semua antum buatkan peta pikirannya, bikinkan rangkumannya, ya, barulah antum dikatakan bisa memahami dengan baik isi dari suatu kitab. Ya, maka tanda seseorang memahami suatu materi adalah ketika dia mampu membuat ringkasan darinya atau mampu menjelaskan dengan cara yang lebih baik daripada yang pernah dia terima sebelumnya. Ya, baru antum dikatakan paham. Ya, kalau sekedar hanya paham ketika dijelaskan kemudian besoknya sudah tidak paham lagi, itu berarti memang tidak ada tindak lanjut setelah antum paham itu. Paham itu baru langkah pertama. Jadi jangan dianggap itu tujuan akhir. Kebanyakan kita keliru belajar di situ. Ketika antum sudah paham suatu materi, antum merasa ya, sudah selesai. Sampai situ tugas antum. Tidak, itu baru langkah pertama. Langkah selanjutnya yang lebih sulit yaitu memurojaahnya. Ya, langkah yang selanjutnya lebih sulit lagi yaitu mengajarkannya. Ya, ya, langkah selanjutnya lebih sulit lagi yaitu mengamalkannya. Baik, maka kita baru di langkah pertama itu mencoba untuk memahami ilmu-ilmu ini, ya, jangan kemudian malah tidak dimurojaah kembali, ya. Ibaratnya ini yang disebut oleh Imam Syafi'i seperti orang yang berburu rusa, kemudian setelah rusa itu dia dapatkan malah dia taruh di depan rumahnya begitu aja, nggak diikat. Ya, ibaratnya begitu orang yang sudah memahami suatu ilmu kemudian tidak ditulis atau tidak dimurojaah kembali atau tidak diringkas kembali. Baik, Allah taala alam, wallahu yuwaffiquna ila sabil rasyad. Nasallallahu taala assalama wal afiyah hatta yu'tina at-taufiq wal hidayah lil murajaah wa kadzalika lil mudzakarah wal mutalaah. Natafi bihadzal qadar, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.